Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binsa Ramadhani Putra Darmanto. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Tata Kelola Perusahaan minggu keempat, 5, 6, dan 7. Minggu keempat ada pengukuran permasalahan dalam implementasi dan isu-isu. Yang pertama ada pengukuran CSR. Preston dan Bannon mengungkapkan bahwa salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual. Selanjutnya, variabel dalam pengukuran Global Reporting Initiative atau GRI ada indikator kinerja ekonomi, indikator kinerja lingkungan, indikator kinerja sosial, indikator kinerja dan cara kerja ketenagakerjaan, indikator kinerja kemasyarakatan. Kemudian ada kriteria-kriteria penilaian akhir. Yang pertama ada kebijakan pengembangan masyarakat, struktur dan tanggung jawab, alokasi dana, pengembangan masyarakat, perencanaan, implementasi, hubungan sosial. Isu-isu CSR. Yang pertama dari kesukarelaan ke kewajiban. Yang kedua dari biaya sosial ke investasi. Yang ketiga dari filantropi ke keberlanjutan. Yang keempat dari kedermawanan ke pemberdayaan. Yang kelima dari tanggung jawab ke strategi. Selanjutnya di minggu kelima ada ide-ide pendapatan mengenal CSR. Perilaku CSR biasanya dimanfaatkan ketika bisnis mendukung organisasi lain atau individu di berbagai bidang termasuk kasus kemanusiaan, medis, dan sosial, masalah lingkungan, perlindungan budaya dan warisan, kegiatan filantropi, dan inisiatif terkait olahraga. Konsep tanggung jawab sosial menggambarkan konseptual piramida yang menjelaskan dengan kata-kata sederhana kewajiban bisnis terhadap masyarakat. Dia berargumen bahwa tanggung jawab ekonomi adalah dasar dari piramida ini. Tanggung jawab hukum berkaitan dengan mematuhi hukum dan peraturan. Tanggung jawab etis yang melibatkan para pemangku kepentingan, dan tanggung jawab filantropi berupa kegiatan amal yang ditunjukkan kepada masyarakat. Pengertian CSR telah digunakan sebagai sinonim untuk etika bisnis. Itu juga telah terkaitkan dengan filantropi perusahaan dan terkait dengan kebijakan lingkungan. CSR telah berganti nama menjadi kinerja sosial perusahaan dan kewarganegaraan perusahaan. Selanjutnya di minggu ke-6 ada membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi pemasaran terintegrasi. Kesadaran pemangku kepentingan tentang kebijakan dan praktik CSR dapat menghasilkan manfaat strategis dan finansial bagi bisnis itu sendiri. Nilai dari platform komunikasinya terletak pada kemampuannya untuk membuka jalur dialog dengan berbagai pemangku kepentingan mereka. Karenanya, komunikasi CSR dapat memperkaya bagaimana pemangku kepentingan berinteraksi dengan bisnis dan penawarannya. Oleh karena itu, komunikasi perusahaan mengenal lingkungan dan sosial dapat menciptakan situasi win-win bagi bisnis dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada legitimasi pengorganisasian dan pengaruh stakeholder. Schuckman menganggap bahwa legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan tepat atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai, keyakinan, definisi yang dibangun secara sosial. Selanjutnya ada tantangan utama komunikasi CSR. Bagaimana meminimalkan escape time pemangku kepentingan dengan menyampaikan aktivitas CSR perusahaan.
Di minggu ke-7 ada tanggung jawab sosial dan sustainable investing atau investasi berkesinambungan. Legitimasi pengorganisasian dan pengaruh stakeholder. Investasi yang bertanggung jawab secara sosial adalah praktik legitimasi pengorganisasian memasukkan tujuan sosial dan lingkungan ke dalam keputusan investasi. Oleh karena itu, SRI adalah strategi yang mendorong praktik perusahaan yang mempromosikan tanggung jawab sosial dan inisiatif terpuji seperti investasi berdampak advokasi, pemegang saham, dan investasi komunitas. Selanjutnya, investasi bertanggung jawab sosial. Di masa lalu, klien harus meminta perantara, perencanaan, keuangan DAP, penasihat investasi untuk reksadana yang bertanggung jawab secara sosial karena investasi ini tidak populer di industri jasa keuangan. Investasi bertanggung jawab sosial, pendekatan investasi dampak investasi positif. Ada advokasi dan keterlibatan pemegang saham, investasi komunitas, dan yang terakhir dana yang dikendalikan pemerintah. Selanjutnya, penyaringan investasi yang bertanggung jawab. Global Reporting Initiative atau GRI adalah sarana untuk memperbaiki kegagalan pasar. Penyaringan negatif dikeluarkan sekuritas tertentu dari pertimbangan investasi berdasarkan kriteria sosial dan atau lingkungan. Investor harus memilih perilaku perusahaan, positif atau negatif, untuk difokuskan. Mereka perlu memutuskan apapun yang penting untuk menetapkan setiap jenis kegiatan yang bertanggung jawab. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.